Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum lanjut di materi hari ini, kita awali dengan doa. Kepada Yoga, dipersilakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa Dibuka terlebih mood-nya, supaya semua berdoa. Ambil sikap asana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmale Yanama Swaha. Belajar mulai. Om Pawucata Brahmana Brahmacari Dharma Wasat Islam Sanjatam Mano Brahma Jesan Dewasya Saru dan Sakam Inyaya Tuhan Suang hadapanmu Brahma kesaktian sebagai pertapa daripada anak Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan yang suci. Brahma yang Maha Agung, setiap makhluk dapat bersama. Ya, lanjut. Sebelum lanjut, silakan Sumaryati memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanakah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah Jiwanya adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Diucapkan terima kasih kepada Kadek Sumaryati. Sebelum lanjut materi, Ibu ingin mengabsen kalian. Sumaryati. Hadir, Bu. Yoga. Hadir, Bu. Werdi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bagia. Hadir, Bu. Baiklah. Sebelum lanjut, Ibu ingin menanyakan materi yang minggu lalu tentang Asta Aishwarya. Apa itu Asta Aishwarya, Yoga? 8 kemakuasaan Sang Yang Widi. Baiklah. Asta Aishwarya adalah 8 kekuasaan Sang Yang Widi. Sekarang kita masuk di materi berikutnya. Sebelum lanjut, Ibu ingin menyampaikan adapun kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menghayati cerita Mahabharata, kemudian indikator pencapaiannya meyakini cerita Mahabharata dalam agama Hindu, kemudian kedua perilaku disiplin dalam menghayati kitab Mahabharata, kemudian menunjukkan sikap menghayati kitab Mahabharata sebagai tuntunan hidup, kemudian yang berikut menguraikan isi paro-paro dalam kitab Mahabharata, menjelaskan kitab Mahabharata sebagai bagian dari Weda, kemudian menjelaskan kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda, kemudian menyajikan cerita singkat tentang paro-paro dalam kitab Mahabharata dan menyajikan cerita singkat paro-paro dalam kitab Mahabharata.
Baik, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan, yang pertama, siswa mampu menjelaskan Kita Mahabharata sebagian dari Weda. Siswa mampu menjelaskan kedudukan Kita Mahabharata dalam Weda. Kemudian model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning, kemudian pendekatannya, pendekatan saintifik, kemudian metode pembelajarannya, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian kita masuk dengan materinya, yaitu isi para-para dalam Kita Mahabharata. Mahabharata merupakan kisah epik yang terbagi menjadi 18 kitab atau sering disebut dengan Astadasa Parwa. Rangkaian kitab menceritakan kronologi peristiwa dalam kisah Mahabharata, yakni semenjak kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, Yayati, Yadu, Puru, Kuru, Duswanta, Sakuntala, Barata, sampai kisah diterimanya Pandawa di surga. Lanjut yang pertama, yaitu Adiparwa. Adiparwa, kitab Adiparwa berisikan berbagai cerita yang bernafaskan Hindu, seperti misalnya kisah pemutaran Mandaragiri, kisah Bagawan Drona yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kisah lahirnya Resi Biasa, kisah kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kisah tewasnya raksasa Hidimba dan di tangan Bhismasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Draupadi. Baik, sebelum lanjut di kedua, Pandawa memiliki saudara berapa? Yoga? Mana 5, Bu. Nah, makanya disebut dengan Panca Pandawa ya, 5 bersaudara. Kemudian lanjut. Yang kedua, Sabaparwa. Kitab Sabaparwa berisikan kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balerung. Untuk main judi, atas rencana Duryodhana, karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh Korawa, sehingga sesuai dengan perjanjian Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun, dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun. Lanjut di materi berikutnya, yaitu Wanaparwa. Kitab Wanaparwa berisikan kisah Pandawa selama masa 12 tahun pengasingan diri di hutan. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Apa nama senjatanya? Anak-anak? Baik, lanjut di berikut. Nama senjatanya adalah panah ya. Kemudian lanjut di ke berikut. Itu Wirataparwa. Kitab Wirataparwa berisikan kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata. Setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun, Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjina kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Draupadi sebagai penata rias. Sebelum lanjut, Ibu ingin tanya, Yudhistira saudara Pandawa yang keberapa? Pertama, Bu. Pertama, ya. Yudhistira adalah anak putra pertama. Kemudian lanjut di Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Dalam beberapa bagian terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna. Menjelang perang berlangsung, percakapan tersebut dikenal sebagai Kitab Bhagawan Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Sebelum lanjut ke materi, Resi Bhisma adalah guru dari para Pandawa dan Kurawa. Kemudian kakek Bhisma juga adalah guru Drona dan lain sebagainya. Masuk di Drona Parwa. Kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Bagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestayuda ketika ia sedang bertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya Aswatama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abimanyu dan Gatotkaca.
Kemudian lanjut di Karna Parwa. Kitab Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona dan sekutunya dan lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima, Salya menjadi kusir kereta karena kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. Lanjut ke berikutnya yaitu Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisikan kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang setelah ditinggal sekutu dan saudaranya. Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut Duryodhana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. Jadi dari gambar di atas Salya Parwa yaitu tentang meninggalnya Duryodhana di medan pertempuran. Baik, lanjut di Sautipika Parwa. Kitab Sautipika Parwa bercerita kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari ia bersama Kripa dan Kertawarna menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapan biasa. Keesokan harinya ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatthama dengan Arjuna. Biasa dan Kresna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya Aswatthama menyesali perbuatannya dan menjadi petapa. Lanjut, Serti Parwa. Kitab Serti Parwa berisikan kitab ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna menjadi rahasia pribadi. Sebelum lanjut di bagian berikut isi Parwa-Parwa atau Asta Dasa Parwa, Ibu ingin bertanya, Dewi Kunti memiliki putra yang pertama siapa namanya? Karena Bu. Karena putra dari Dewi Kunti pertama itu yang melewati doa karena adalah putra dari Dewa Surya dan juga Dewi Kunti lewat persembahan tanpa adanya hubungan ya. Jadi karena adalah putra dari Dewi Kunti yang pertama yang diberkati oleh Dewa Surya. Baik, lanjut di bagian berikut tentang Santi Parwa. Kitab Santi Parwa berisikan kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia diberi wejangan suci oleh Resi Vyasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajiban sebagai raja. Lanjut di Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa berisikan kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bhisma. Untuk menerima ajaran Bhisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, Artha, aturan tentang berbagai upacara kewajiban seorang raja, dan sebagai akhir Bhisma meninggalkan dunia dengan tenang. Jadi Sang Bima dipanah oleh cucunya sendiri atau Sang Arjuna atau muridnya sendiri karena Sang Bhisma beliau berpihak kepada Sang Korawa.
Jadi sebelum lanjut, Korawa dengan Pandawa mereka adalah bersaudara ya, bersaudara sepupu. Antara ayah dengan ayah mereka adalah kakak adik. Lanjut yang ke-13, Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa berisikan kisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia. Kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatthama, namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna atas berkat dari Sri Krishna. Lanjut yang ke-14, Asrama Wasika Parwa. Kitab Asrama Wasika Parwa berisikan kisah kepergian Dresta-rasta, Gandari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan. Untuk meninggalkan dunia ramai, mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Akhirnya Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api suci sendiri. Jadi dalam cerita Mahabharata ini adalah sebagian dari kitab Hindu atau cerita yang mengisahkan tentang raja-raja atau para Pandawa dan kisah Korawa. Sebelum lanjut di Mosala Parwa, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Dari cerita Mahabharata, cerita apa yang pernah kalian baca atau kalian tonton di tayangan televisi yang sering ditayangkan di salah satu stasiun televisi? Coba yang lain anak-anak bisa dengar soalnya Ibu. Masih bisa. Selain apa kira-kira yang dapat kalian ketahui dari cerita di ke-14? Ibu baru menyampaikan 14 cerita dari Mahabharata. Cerita tentang apa yang dapat kalian simak? Kisah seorang raja yang memperebutkan tahta kekerajaan karena mengutamakan tahta dan harta ya. Kemudian lanjut di Mosala Parwa. Kitab Mosala Parwa menceritakan kemusnahan bangsa Wresni. Resi Krishna meninggal kerajaan lalu pergi ke tengah hutan. Jadi Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong atas nasihat Resi Vyasa. Pandawa dan Draupadi menempuh hidup sanyasi atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. Jadi Pandawa meninggalkan dunia atau dari kerumunan dan mengasingkan diri, meninggalkan kenikmatan dunia atau yang berkaitan dengan tahta, harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Baik, masuk di berikutnya Prastanika Parwa. Kita Prastanika Parwa menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Draupadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaraannya, Draupadi dan para Pandawa kecuali Yudhistira meninggal dalam perjalanan. Jadi yang meninggal dalam pengembaraan Draupadi dan para Pandawa adalah kecuali Yudhistira. Jadi semua kakak beradik itu, baik Bima, Nakula, Sahadewa, dan saudara lainnya meninggal di perjalanan yang hanya mencapai tujuannya adalah hanya Yudhistira. Baik, lanjut di Swarga Rona Parwa. Jadi kitab Swargano Parwa menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya yang ditempuh untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanan ini ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendiri. Jadi si anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya itu dewa Dharma atau dewa kebaikan. Kesetiaan
pengikut Yudhistira untuk mencapai surga adalah seekor anjing sebagai wujud penjelmaan dari Dewa Dharma. Jadi dapat diketahui ada yang dari ke-18 yaitu yang terakhir ini adalah Swargana Parwa, kemudian ada Mosala Parwa, kemudian ada Asrama Wiska Parwa, kemudian ada Aswamedika Parwa. Pernahkah kalian membaca atau menonton tayangan yang ada di stasiun televisi? Apa kira-kira yang dapat kalian pahami tentang isi parwa-parwa ini? Kan sering ditayangkan di stasiun televisi. Anak-anak kan bisa mengetahui, oh salah satu kitab suci Hindu atau kitab Mahabharata isinya apa? Oh, menceritakan tentang apa ini, Yoga? Mana Yoga? Ya, Bu. Menceritakan tentang apa ini Mahabharata ini? Kisah tentang apa? Kisah? Kisah tentang apa? Coba yang lain. Sudarsana. Menceritakan tentang perebutan tahta kerajaan antara Korawa dengan Pandawa ya. Kemudian selain itu juga adapun nilai-nilai moralnya yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Ibu ambil dari saudara Pandawa yaitu Yudhistira, sifat yang bijaksana ya. Kebijaksanaan itu patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks menjalankan ajaran agama atau menjalankan roda kehidupan. Jadi dengan adanya kebijaksanaan, maka kita sebagai umat ciptaan ide Sang Dewasa bisa memilih mana yang utama dan mana yang belum dikatakan penting ya. Jadi di sini kebijaksanaan dari seorang raja dan seorang Raja Yudhistira yang memimpin kerajaan yang telah didapatkan dengan peperangan atau di medan Kurusetra atau perang saudara, perang yang dilaksanakan selama 18 hari yang meninggalkan pilu atau penderitaan bagi rakyatnya dan juga dirinya sendiri. Kemudian selain itu juga kalian juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai moralnya seperti selain kebijaksanaan, kemudian kemampuan berpikir, memilah, jadi cerita singkat Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa atau 5 bersaudara dengan saudara sepupu mereka, Sang 100 Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina, yaitu kerajaan Astina. Puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurusetra, dan pertempuran berlangsung selama 18 hari, dan setiap bagian buku Dasa Asta Parwa itu setiap bukunya menceritakan kisah-kisah tentang perjalanan atau kisah terjadinya
perang Baratayuda yang memperebutkan kerajaan Hastinapura, atau yang lebih tepatnya kerajaan perang Baratayuda yang berlangsung 18 hari. Di sana yang menjadi korban adalah seluruh rakyat dari kerajaan Hastinapura karena mereka adalah kakak beradik atau bersaudara. Jadi dengan kelicikan bisa kalian ambil hikmah, dengan kelicikan akan mengakibatkan penderitaan untuk selanjutnya. Jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau hal-hal yang dapat kalian ambil hikmahnya dalam cerita yang Ibu sampaikan ini adalah hal-hal baik atau hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu akhiri, simpulan Ibu sudah sampaikan tentang Mahabharata, yaitu tentang konflik para Pandawa dengan Korawa. Kemudian di sini ada tugas. Minggu depan Ibu periksa lewat WhatsApp. Itu cerita yang pertama. Cerita Mahabharata dari kitab Itihasa terbesar di seluruh India sampai ke Asia Tenggara yang memiliki 18 parwa. Arti dari parwa itu apa? Itu dibuat. Pasti sudah tahu kan? Asta, dasa, parwa. Parwa itu apa artinya? Cuma diminta parwa saja. Kalau asta, dasa, pasti sudah tahu 18 parwa. Berarti parwa itu artinya apa? Minggu depan Ibu periksa, silakan minggu depan kirimkan hasil tugas kalian, kirimkan lewat WhatsApp ya. Kemudian yang kedua, tuliskan pesan moral dari cerita Mahabharata sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan moralnya apa? Ibu sudah sampaikan tadi, Yudhistira seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal-hal positif yang kalian ambil, hal-hal yang baik, hal-hal dharma dalam ajaran agama Hindu. Karena ajaran agama mengajarkan kita selalu hal-hal kebaikan atau hal-hal yang positif. Jadi kita bisa memilih baik dalam lingkungan sekitar, keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah. Mungkin yang saat ini lingkungan sekolah belum ya, karena pandemik atau COVID. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka, bisa bertemu dengan kalian, bisa berbagi cerita, sharing, baik itu tentang materi atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu sarankan atau pesan buat kalian, yang pertama mengenai musibah atau kekuasaan ide sang dewasa berkaitan dengan materi yang Ibu dulu minggu lalu sampaikan tentang kemakuasaan Sang Widi, lanjut ke isi-isi parwa. Jadi di mana kita sebagai umat yang paling sempurna itu manusia. Di alam semesta ini ada Buana Agung, Buana Alit, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, kita makhluk yang paling sempurna. Di mana kita sebagai makhluk yang paling sempurna bisa memilih hal-hal yang baik karena kitalah yang menyempurnakan Buana Agung. Kalau bukan manusia, siapa lagi? Jadi persembahan itu kepada Sang Widi, persembahan kepada makhluk ciptaan Ida Semesta, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi ada beberapa yang Ibu ingin berikan dorongan buat kalian mengenai COVID-19 ini. Hindari keramaian, gunakan protokol kesehatan. Jadi kalau sistem Zoom nggak usah pakai masker ya. Kalau luring silakan. Karena kalau Zoom menggunakan masker, Ibu bagaimana bercerita dengan kalian ya. Jadi karena kalau sistem daring atau Zoom kita di rumah masing-masing, hanya membutuhkan jaringan dan juga data tentunya. Jadi apabila orang tua memberikan
memberikan data, gunakan ke hal-hal positif. Itu yang Ibu terapkan tadi, nilai-nilai apa yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hindari keramaian, menggunakan protokol kesehatan, masker, kemudian sering mencuci tangan, hindari perkerumunan. Kalau kalian berkerumun dari lebih, kalau luring itu kan hanya 4, 5, sampai 6, 7 orang ya. Hindari jangan sampai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang banyak orang atau berkerumunan banyak orang. Karena kalian sendirilah yang akan sebagai makhluk hidup dewasa yang paling sempurna menciptakan hal baik maupun hal yang tidak baik. Jadi pilahlah. Jadi kan kalau ajaran agama Hindu ada tujuan akhirnya. Jadi dari cerita Mahabharata atau kitab Mahabharata ini Ibu berikan, ambillah hal-hal yang positif atau nilai-nilai moral yang ada di cerita tersebut. Jangan kalian oh seperti ini sekarang, kalau COVID ini dirumahkan saja berarti tidak belajar. Bukan seperti itu ya. Jadi kenapa Ibu ambil cerita tentang Parwa? Karena juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil, pesan moral apa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dapat kalian lakukan. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, baik dalam kehidupan kalian sehari-hari, di lingkungan rumah. Jadi di rumah kan pasti ada enggak yang anak tunggal? Enggak ada kan? Yang Ibu ketahui anak-anak Ibu semua memiliki saudara. Ada yang 2, ada yang 3 adiknya, dan juga memiliki sepupu. Jadi dalam berkaitan dengan cerita ini Ibu ambil bagaimana kita bersaudara itu bisa saling mengasihi ya, menyayangi, baik kepada orang tua, baik pada nenek, kakek, dan juga saudara-saudara lainnya. Jangan kita saling bermusuhan. Hal kecil akan menimbulkan persoalan yang besar nantinya, yang merugikan bukan cuma orang lain yang rugi, diri kita sendiri. Kita tidak memiliki teman, tidak memiliki saudara, bisa hidup sendiri karena makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri ya, saling membutuhkan orang lain, membutuhkan kita memiliki kemampuan, misalnya dalam bidang melukis, tetapi kita juga memiliki kekurangan karena ide dewasa menciptakan umat manusianya sudah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan itulah menutupi kelebihan teman, saudara, atau yang lainnya. Itulah yang dapat Ibu berikan simpulan tentang cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tentang persaudaraan ya, karena bersaudara itu bukan hubungan darah saja. Yang dikatakan saudara bukan hanya hubungan hubungan darah, tetapi kita sebagai makhluk ciptaan ide yang dewasa adalah bersaudara sekalipun bukan hubungan darahnya. Bersaudara, oh saya dengan si A tidak ada hubungan darah berarti saya tidak bersaudara. Tidak. Sebagai makhluk ciptaan ide yang dewasa, kita adalah bersaudara sesama makhluk ciptaan ide yang dewasa. Kemudian hal-hal yang lainnya dalam kehidupan perlu kalian terapkan adalah rajin bersembahyang, kemudian saling menolong, membantu sesama, karena itulah tujuan dari ajaran agama. Sekalipun kita memiliki harta banyak, kalau kita tidak sering membantu, apakah harta itu akan mengantarkan kita ke surga? Tentu tidak. Yang mengantarkan kita ke surga adalah amal perbuatan kita seperti Yudhistira yang selalu bijaksana, mengasihi sesama baik saudaranya maupun rakyatnya. Dan dari kisah ini kalian bisa ambil peran Yudhistira meninggalkan semua alam kenikmatan di dunia dan menuju surga, dan hanya Yudhistira lah yang mencapai surga tersebut bersama pengawal yang setia, itu seekor anjing jelmaan dari dewa dharma atau dewa kebaikan. Jadi apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung di materi hari ini, dan yang lain yang belum bisa bergabung karena masalah jaringan dan kesehatan, semoga yang sakit cepat sembuh, yang jaringannya ini semoga bisa cepat stabil. Ibu maklumi karena keadaan sekarang
Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan syukur. Syukur pertama, Ibu masih diberikan kesehatan dan juga bisa bertemu kalian sekalipun bukan tatap muka, bisa ketemu di Zoom atau daring. Baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan puja Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.